Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait pelaksanaan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Seperti kita tahu, hari ini Kemenpan RB melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan dan juga kebijakan ASN P3K di tahun 2022. Dalam acara tersebut terbesit beberapa informasi bocoran dari Pak Soeharmen terkait dengan pelaksanaan P3K untuk pembukaan dari seleksi ASN P3K. Tentunya ditandai dengan pembukaan dari portal SSCASN. Nah, ketika kita lihat di portal guru P3K masih dalam proses persiapan pendaftaran, sudah finish, namun belum sampai di proses pendaftaran pada SSCASN dimulai karena memang dari BKN belum membuka untuk portal SSCASN. Nah, Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini kami bahas ya tentang pernyataan Bapak Soeharmen dan juga informasi terkait dengan kepastian dari pelaksanaan P3K ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Informasi ini kami bawakan sesaat setelah pelaksanaan sosialisasi bahwa BKN menyatakan insya Allah untuk 31 Oktober SSC-ASN akan dibuka. Kita coba cermati untuk berita selengkapnya bahwa BKN dalam hal ini Bapak Soeharmen menyampaikan bahwa SSC-ASN itu akan dibuka, ini adalah estimasinya, rencananya adalah di akhir bulan ini, akhir di bulan Oktober. Nah, kemudian besok sosialisasi pengadaan P3K, tetapi SSAN belum bisa dibuka tanggal 27 atau 28, ujar Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Cinka BKN Bapak Soeharmen. Nah, kita bisa cermati di video saya sebelumnya bahwa memang dari pernyataan Bapak Soeharmen itu belum bisa dibuka untuk besok, artinya kemungkinan besar akan dibuka di akhir bulan ya, akhir bulan Oktober. Mengapa belum bisa dibuka tanggal 27-28? Menurut dia karena masih ada 2 tahapan lagi. Pertama, formasi daerah dalam verifikasi validasi. Untuk dipastikan tidak ada yang mismatch antara keputusan Menpan dan juga dengan masuk ke sistem SSC-ASN. Kemudian kedua, instansi pusat masih melakukan input formasi dan diberikan batas waktu sampai tanggal 28 Oktober. Jadi tanggal 28 itu masih proses input formasi untuk pusat. Kemungkinan, ujar Soeharmen, paling cepat baru bisa dimulai akhir bulan. Itu pun kalau instansi pusat konsisten memasukkan data formasi ke SSCASN. Karena kita tahu Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, untuk ASN P3K tahun ini itu bukan hanya untuk jabatan fungsional di daerah, namun juga ada instansi pusat yang membuka dari lowongan ataupun formasi dalam P3K tahun 2022. Ditambah dengan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Kalau sudah diinput instansi pusat, maka dilakukan verbal formasi pusat dan baru bisa dibuka sistemnya. Insya Allah 31 Oktober SSCASN dibuka, ungkap dia. Insya Allah sekitar 31 Oktober SSCASN dibuka. Nah, kemudian beliau mengatakan, Bapak Soeharmen ya, Sekretaris Kemenpan Rini Widianti sudah mengajukan surat ke instansi untuk melakukan input formasi paling lambat tanggal 28 Oktober. Jadi batas waktunya di tanggal 28 Oktober. Deputi Soeharmen berharap seluruh instansi penyelenggara P3K konsisten, di sini ya konsisten, di mana kalau tidak BKN babak belur karena waktunya jadi sangat mepet. Dia menambahkan SSCASN bisa dibuka 31 Oktober bila semua prosesnya berjalan lancar. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai jadwal karena BKN harus melakukan verbal kembali terhadap formasi yang diinput instansi juga untuk memastikan apakah antara Kemenpan RB dan data yang ada di database SSCASN. Pungkas Deputi Soeharmen. Ini adalah informasi dari Bapak Soeharmen ya terkait dengan seleksi P3K ini yang akan dibuka di 31
Oktober ya, 31 Oktober, yang menurut Pak Soeharmen itu adalah estimasi paling lambat untuk 31 Oktober karena 28 masih menginput dari data instansi pusat. Nah, eh, ketika kita berbicara dengan pengunduran jadwal dari P3K di tahun 2022 ini, kita juga sudah familiar dengan pengunduran jadwal ya. Sampai akhirnya memang dalam hal ini Kemendikbudristek melakukan atau memposting sebuah updating data terkait dengan pelaksanaan P3K, dan ternyata itu memang informasi yang masih sekedar usulan dari Kemendikbudristek kepada BKN. Nah, sehingga sampai hari ini pun kata BKN masih belum bisa dibuka dan kemungkinan besar akan dibuka di tanggal 31 Oktober. Nah, di sini juga ada informasi terkait dengan PGRI bahwa beliau Bapak Eko Wibowo, BKH PGRI Riau, mengapresiasi dari langkah BKN. Kenapa? Karena menurut dia kolaborasi yang baik antara BKN dan Kemenpan RB akhirnya jadwal seleksi akan diumumkan hari ini. Nah, hari ini maksudnya adalah dalam sosialisasi yang disinggung di 31 Oktober. Nah, kemudian kami mengapresiasi kinerja BKN dan Kemenpan RB yang konsisten menyelesaikan dari pengangkatan tenaga non-ASN. Dia berharap estimasi 31 Oktober SSCASN dibuka tidak meleset lagi. Eko mengatakan sudah cukup guru honorer dihebohkan dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek maksud kami, bahwa 25 Oktober akan dibuka. Namun nyatanya sampai saat ini tidak dibuka. Jika merujuk kepada tupoksi SSCASN dibuka kapan menjadi kewenangan BKN. Namun dia lega dengan pertanyaan Deputi Sinka, Pak Soeharmen, yang akhirnya menyebutkan tanggal dimulainya pendaftaran P3K 22 secara serentak. Artinya memang tanggal 31 Oktober menjadi pembukaan yang serentak, pembukaan SSCASN baik untuk tenaga pendidikan guru, maksud kami guru, kemudian kesehatan dan juga tenaga teknis. Nah, kemudian dia juga mengingatkan instansi teknis untuk menginput formasi semua mata pelajaran baik SD negeri, SMP, SMA, SMK atau SLB. Jangan sampai tidak masuk di SSCASN, apalagi dengan adanya kurikulum merdeka yang diterapkan Kemendikbudristek. Kami tidak mau guru honorer dirugikan pada seleksi P3K tahun 2022 ini. Kami kemudahan dalam kelulusan P3K tahun 2022. Dia menyebutkan ada banyak harapan yang digantungkan honorer dalam seleksi P3K ini. Pasalnya sekian tahun mereka mengabdikan diri untuk perubahan status menjadi honorer. Ya, memang betul, semoga memang honorer tidak ada yang dirugikan dalam seleksi P3K tahun 2022 ini. Pengunduran jadwal semoga memang untuk memastikan tidak ada ya guru honorer yang tadi seperti yang disampaikan di video Bapak Soeharmen, bahwa tidak ada honorer yang melamar di formasi Yangzong, kemudian tidak salah penempatan dan seterusnya. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya dari Pak Soeharmen terkait dengan pelaksanaan P3K tahun ini yang akan dimulai insya Allah tanggal 31 Oktober namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Semoga ini menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.